ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Shalom, puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Haleluya, puji Tuhan.
Kita ada malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Patutlah kita bersyukur, menaikkan pujian kita, penyembahan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita angkat itu pujian. Tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu
tiap-tiap hidup kami. Malam hari ini kalau kami ada di hadapan hadirat Tuhan dengan tubuh keberkatan, dengan nafas hidup yang Tuhan anugerahkan, semuanya kemurahan Tuhan di dalam hidup kami, semuanya karena anugerah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Dan malam hari ini dengan hati yang bersyukur kami datang memuji menyembah Engkau. Kami datang untuk memuliakan nama-Mu, menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Mari ya Tuhan, berkati kami setiap pribadi lepas pribadi. Kuasai kami dengan Roh-Mu sehingga ibadah kami malam hari ini adalah ibadah yang kami sungguh-sungguh nikmati berkat Tuhan, lawatan Tuhan, sehingga ketika kami kembali sebentar, kami sungguh menikmati kuasa ibadah malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, menguasai hati kepikiran kami, seluruh hidup kami, sehingga pujian sembah yang akan kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau lebih dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kembali saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Haleluya. Siapa memuji Tuhan? Haleluya. Kita lakukan itu pujian. Ku naikkan syukurku. Sama
Segala pujian, syukur hanya bagi Tuhan. Bersorak bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak dengan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak dengan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita kembali siapkan seluruh hidup kita, hati dan pikiran kita. Kita lakukan itu pujian, mengenal-Mu. Segala
Kami mau mengenal Engkau lebih dalam dari segala apapun yang ada di bawah kolong langit ini Tuhan. Baharui kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami lebih mengenal Tuhan, mengenal rencana-Mu, mengenal kehendak-Mu, mengenal isi hati-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Apa mau-Mu bagi kami Bapa? Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau mau jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ialah setiap penyembahan kami yang naik di hadapan hadirat-Mu keluar dari hati kami, menjadi penyembahan yang layak di hadapan Tuhan, menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi ibadah yang kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan malam hari ini dalam ibadah kami akan bersama-sama kembali belajar untuk firman Tuhan. Biarlah roh hikmat, pewahyuan Tuhan turun ke atas kami semua, supaya kami mengerti, memahami kehendak-Mu, rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, siaplah hati kami untuk membaca, merenungkan, dan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk semua. Haleluya. Shalom. Kita bersyukur kemurahan Tuhan, kita semua boleh ada. Saya lihat ada, wah Pak Warnapas ya, puji Tuhan. Ini lagi cuti kah atau apa ini? Lagi pendidikan ya, puji Tuhan. Sudah kurang lebih berapa minggu, 2 minggu ke depan kalau Tuhan berkenan mungkin sudah selesai dalam melaksanakan pendidikan. Puji Tuhan. Tentunya kita semua boleh merasakan bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Amin. Di minggu yang terakhir di bulan 11 ini, artinya tinggal 1 bulan, minggu depan kita sudah masuk di bulan Desember. Haleluya, merayakan Natal. Saya lihat di beberapa tempat ya sudah ada yang melaksanakan perayaan Natal ya. Di Selayar untuk wilayah Goa, mulai dari Goa sampai di Sinjai, situ satu wilayah yang saya tahu. Beberapa hari yang lalu mereka sudah melaksanakan Natal wilayah. Nah, haleluya. Dan di beberapa tempat juga sudah melaksanakan Natal. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, malam hari ini saya akan berbicara tentang iman lagi. Seperti minggu lalu, Lukas 18 ayat 8, ketika Tuhan datang kali yang kedua, ya, entah waktunya itu kapan, kita tidak ada yang tahu. Ya, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dia katakan kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, anak manusia pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Dalam posisi sebagai manusia, sebab Yesus itu adalah Allah, tetapi juga dari satu sisi dia manusia. Ya, bukti dia Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia naik ke sorga, dan Alkitab katakan dia akan datang kembali. Amin. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama, dia naik ke sorga. Kemudian dia akan turun kembali, dia akan datang kembali kali yang kedua. Ya, bagi orang yang bersungguh-sungguh kepadanya, bagi orang yang berharap, percaya kepada Yesus. Dan Alkitab mencatat
didapati iman kepada Yesus. Haleluya, berbahagialah mereka semua itu. Tapi bagi orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus, kita sudah tahu. Hanya ada dua, kekekalan di sorga atau kekekalan di neraka. Itu aja pilihannya. Nggak ada pilihan tengah-tengah. Apalagi mau pindah dari neraka pindah ke sorga. Kan ada pengajaran itu kan? Ada pengajaran itu. Nah saudara, kita akan belajar dari iman seorang yang bernama Musa. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24 sampai 26. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 26. 3 ayat ini kita baca, gak apa-apa kita duduk aja. Dengan penuh penghayatan, tentunya dengan iman, kita baca 3 ayat ini secara bersama-sama. 2, 3. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Haleluya. Saudara, tidak ada tanggal pasti, tahun pasti, tapi perkiraan sekitar 1300-an before Christ atau sebelum Masehi Musa lahir. Kalau kita hitung-hitung dari peta zaman dari Adam sampai Abraham itu kurang lebih 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Kemudian dari Abraham sampai Yesus ya disalib itu kurang lebih 2000 tahun. Dari Yesus sampai hari ini, sampai sekarang, ya itu perkiraannya, hitung-hitungannya, ini belum sampai 2000 tahun. Ya, 2000 tahun belum sampai. Entah, ya kalau beberapa penafsir mencatat bahwa Tuhan Yesus kalau dari hitung kelahiran, Yesus lahir tanggal 1 Masehi dan Yesus hidup selama hidup ya mulai lahir sampai Yesus masuk di pelayanan usia 30 tahun, Yesus ambil bagian dalam pelayanan 3,5 tahun, Yesus pelayanan berarti ada 33,5 tahun Yesus melayani, kemudian dia terangkat ke sorga. Hitungannya dari situ, ya. Jadi saya tidak tahu ya. Tapi kalau hitung-hitungan jangan saudara hitung berkata, oh berarti tahun 2033 Tuhan mau datang. Karena tidak ada yang tahu. Ini hanya hitung-hitungan peta zaman saja manusia. Sebab tidak ada yang tahu kapan Tuhan datang. Haleluya. Musa hidup kurang lebih 1300 sebelum Masehi, ya. Musa lahir dalam kerajaan di masa Ramses, raja yang berkuasa, Ramses II yang berkuasa sebagai raja di Mesir, ya, Firaun. Itulah sebabnya dalam masa Musa lahir, keadaan bangsa Israel mengalami penindasan, Bapak Ibu. Musa lahir di mana keadaan orang-orang Israel masa itu ketika ada di Mesir mengalami penganiayaan, mengalami penindasan dari Firaun yang
Firaun sebelumnya itu dia masih mengenal jasa-jasa nenek moyang dari Musa, yaitu Yusuf. Yusuf pernah menjadi orang nomor 2 perdana menteri di Mesir, yang membantu ekonomi di Mesir. Pada saat kelaparan terjadi, kelimpahan terjadi, Yusuf kumpulkan semua bahan-bahan makanan, dikumpulkan, buat lumbung-lumbung. Dan ketika 7 tahun masuk, 7 tahun kelaparan, dari tempat itulah, dari lumbung-lumbung itulah orang-orang berdatangan untuk membeli makanan yang dikumpulkan oleh Yusuf. Nah saudara, bangkitlah Ramses II yang tidak mengenal jasa-jasa Yusuf ini, sehingga orang Israel atau orang Ibrani mengalami penindasan. Saudara, coba kita lihat, ini sejarah. Sebab banyak orang yang gak mau lagi baca perjanjian lama, ya. Perjanjian lama ini adalah berbicara tentang nubuatan akan hadirnya Mesias. Itu inti dari perjanjian lama. Nubuatan tetapi penggenapannya di perjanjian baru, dalam hal ini Yesus. Pasal 2 ya, dikatakan ayat 1, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ya. Ada laki-laki dari Lewi menikah dengan perempuan dari Bani Lewi. Ya, sama-sama dari keturunan Lewi menikah. Laki-laki bernama Amram dan perempuan bernama Yokebed. Ya, lahirlah Musa, yang ketika Musa lahir, elok parasnya, cantik kelihatan anak itu. Disembunyikan 3 bulan lamanya oleh orang tuanya. Ayat 3, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia, dalam hal ini Musa. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Luar biasa. Saya sangat yakin bahwa semua ini ada dalam kedaulatan Tuhan. Di tengah-tengah penindasan yang dihadapi oleh orang Israel, ya, dari Firaun, Ramses, lahir Musa. 3 bulan tidak bisa lagi orang tuanya sembunyikan. Gak bisa lagi. Ya, buat sebuah peti,
Kemudian dia atur peti itu dengan sebaik-baiknya supaya tidak bisa kemasukan air. Kemudian bayi itu ditaruh di atas peti dan dihanyutkan di sungai Nil. Tidak secara kebetulan putri Firaun bersama dengan dayang-dayangnya mandi di sungai Nil itu. Dan dia melihat ada peti. Dia buka, ternyata ada bayi yang menangis. Miriam melihat dari kejauhan, dia kemudian mendekat kepada dayang-dayang pada putri Firaun dan berkata, ya, di ayat 7, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Baik, wow, luar biasa. Singkat cerita, ayat 9 dan ayat 10 itu, ayat 9 di sana, Musa dirawat oleh ibunya sendiri. Sampai besar, ya. Ada penafsiran umur 5 sampai 10 tahun, ya. 5 sampai 10 tahun artinya anak ini sudah bisa diajar, sudah bisa dididik dia dalam, tentunya dalam apa ya, iman kepada Yahweh, ya, iman kepada Allah Israel, iman kepada Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, ya. Dan Alkitab mencatat ayat yang ke-10, ketika anak itu telah besar. Jadi ayat 9 dan ayat 10 itu ada kurang lebih waktu beberapa tahun di sana, ya. Sekitar 5 sampai 10 tahun di sana itu, ayat 9 dan ayat 10 itu, ya. Dibawa kepada putri Firaun dan diangkatnya, ya, menjadi anaknya dan menamai Musa, katanya, karena anak ini, karena aku telah menariknya dari air. Saudara, yang saya mau ajak kepada kita malam hari ini, yang saya mau sampaikan, bahwa semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Secara kebetulankah putri Firaun itu mandi di sungai Nil? Ya, pasti di istana ada kamar mandi pasti. Ada toilet di sana. Dan pasti fasilitasnya lengkap lah. Karena saat itu Mesir, kebudayaan Mesir itu salah satu daerah kerajaan yang berkembang, yang menguasai dunia pada masa itu. Politik, militer, kebudayaan, semua apa yang ada itu terdapat di Mesir. Arsitektur bangunan-bangunan yang, ya, saudara, kalau saudara baca di pasal 1, orang Israel itu disuruh bangun 2 kota, ya, diperbudak di sana. Ramses dan Pitom, ini 2 kota yang harus mereka bangun. Dipaksa mereka untuk bangun, cari jerami-jerami, kumpulkan. Kalau dulu mereka diantarkan jerami, sekarang oleh Ramses II, Firaun harus cari sendiri lagi itu jerami. Nah saudara, inilah penindasan yang dialami dan Musa lahir di zaman itu. Sangat menarik Bapak Ibu ayat bacaan kita, ya. Dalam ayat 24 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Ya. Dia menolak disebut anak putri Firaun ketika dia sudah dewasa. Ya, kalau saudara membuka Kisah Rasul pasalnya yang ke-7
Coba kita lihat Kisah Rasul pasal 7 ayat 23. Ayat 23, Kisah Para Rasul 7 ayat 23. Pada waktu ia, dalam hal ini Musa, berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Artinya apa? Kalau tadi usia 5 sampai 10 tahun, dia menjadi anak angkat daripada di usia 5 sampai 10 tahun dia ada di istana, menjadi anak angkat dari putri Firaun atau cucu daripada Ramses II. Itu berarti kurang lebih 30 sampai 35 tahun. Ya. Musa berada di istana. Di usia yang ke-40 tahun, Alkitab mencatat, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Dia tidak tahan lagi melihat bangsanya. Dia tidak tahan lagi melihat saudara-saudaranya orang Israel mengalami penindasan, mengalami penganiayaan di Mesir. Itulah sebabnya Alkitab mencatat, penulis surat Ibrani katakan, setelah dewasa Musa menolak disebut anak putri Firaun. Haleluya. Ini yang saya mau katakan, hal yang pertama tentang identitas. Mengenal identitas yang sesungguhnya. Mengenal identitas yang sesungguhnya. Ini tindakan iman, Bapak Ibu, pemuda remaja. Kalau kita mengenal identitas kita, ini diperhitungkan oleh Tuhan sebagai satu tindakan iman, langkah iman. Ini hal yang pertama, mengenal identitas. Injil Yohanes pasal 15, pasal 17. Pasal 15 ayat 19. Injil Yohanes pasal 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Dengan kata lain, Bapak Ibu, ini konteks Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Ada juga di Yohanes 17 ayat 16, doa Yesus untuk murid-muridnya, dikatakan, mereka bukan dari dunia. Yohanes 17 ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, Yesus, bukan dari dunia. Luar biasa. Kalau kita mengenal identitas kita yang sesungguhnya, bahwa kita ini bukan anak-anak dunia, tapi kita adalah anak-anak surga. Kita anak-anak Allah. Amin. Haleluya. Atau saudara tidak yakin saudara anak-anak Tuhan? Mari mengenal diri kita, bahwa kita adalah
bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita adalah berasal dari sorga. Coba kita lihat Filipi pasal 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ya. Kita WNI, saya WNI, asli WNI. Ya. Warga negara Indonesia. Tetapi secara rohani kita adalah warga kerajaan surga. Ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ini identitas kita Bapak Ibu, pemuda remaja. Mari kenal, pahami bahwa identitas saya ternyata saya ini warga kerajaan sorga yang ada di dunia ini. Yang ada di kepolisian, yang ada di TNI, yang ada di kampus, yang ada di sekolah, yang ada di kantor. Kenali diriku, kenali diri kita masing-masing. Saya warga kerajaan Allah. Haleluya. Setelah Musa dewasa, dia menolak disebut anak putri Firaun. Dia menolak identitas. Ya. Saya katakan bahwa dia bukan seperti kacang yang lupa akan kulit. Bukan. Di usia yang dewasa, dia baru sadar. Ya. Dia baru mengenal pribadinya, identitas yang sesungguhnya. Bahwa bukan dari Mesir dia. Dia bukan dari Mesir. Tapi dia dari Israel. Dia orang Ibrani. Itulah sebabnya Alkitab tadi di Kisah Rasul. Pasal 7 ayat 23. Gak tahan dia. Ia ingin pergi melihat, berkunjung, melihat kondisi keadaan saudara-saudaranya. Orang-orang Israel. Mengenal identitas. Ini hal yang pertama. Mari kenali identitas kita masing-masing. Saya, kita semua, anak-anak pemuda remaja, kenal identitas dirimu. Engkau bukan dari dunia ini, tapi engkau warga kerajaan surga. Kalau kita tahu identitas diri kita dari mana, maka kita akan memperlakukan kehidupan kita sesuai dengan aturan-aturan, kehendak-kehendak daripada firman Allah. Amin. Itu hal yang pertama. Ya. Yang kedua, ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya. Dia tinggalkan semua fasilitas. Dia tinggalkan semua hal-hal yang membuat dia nyaman, membuat dia enak dengan semua fasilitas itu. Siapa yang tidak mau, tidak senang ketika bupati angkat kita sebagai anak angkat? Waduh. Kalau perlu lagi bilang sama orang tua asli, Pak, kasih pindah nih kakakku. Keluarkan saya dari kakaknya orang tua. Saya gabung dengan kakaknya bupati. Bangga kita. Tapi saudara, dengan kedewasaan, dengan dia memahami akan, mengenal akan identitas sesungguhnya, dia keluar dari zona itu. Dia keluar. Dia tinggalkan istana. Keluaran pasalnya yang kedua. Haleluya. Rujukannya selalu ada di sini. Keluaran. Ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa,
Ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini, ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya di dalam pasir. Ya. Dia dewasa, dia keluar dari istana. Ini adalah awal mula. Ya. Inilah awal mula. Ya. Dia lihat, dia kunjungi saudara-saudaranya, dan ketika dia melihat ada salah seorang Mesir yang membunuh saudaranya, orang Ibrani. Ya. Dia lihat gak ada orang, dia sikat itu. Ya. Dia sikat orang Ibrani itu, dia bunuh. Saya percaya Tuhan tidak berkenan akan hal ini. Ya. Jadi jangan berpikir, kok Musa orang beriman membunuh. Haleluya. Itu tanda tanya. Ulang. Masing-masing jawab. Mungkin itu cara. Ya, cara. Kita melihat. Dia pukul, mati, dia sembunyikan dalam pasir. 13. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada orang yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Dipulang baca kelanjutannya. Karena dia membunuh orang Mesir, ternyata ketahuan. Ya. Semua perbuatan-perbuatan termasuk hal ini, apa yang dilakukan oleh Musa, pada dasarnya Tuhan tidak berkenan. Pada dasarnya Tuhan tidak berkenan. Makanya konsekuensi yang harus dihadapi oleh Musa apa? Dia diancam juga oleh Firaun untuk dibunuh. Itulah sebabnya ketika ancaman dari Firaun itu, dia kemudian melarikan diri ke Midian. Usia 40 tahun. Dia mulai tinggalkan Mesir, tinggalkan istana, tinggalkan semua fasilitas kemewahan itu. Oleh Ibrani, penulis surat Ibrani katakan, dia lebih suka menderita. Haleluya. Ayat 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Haleluya. Inilah tindakan iman. Keluar dari zona nyaman kita. Musa keluar dari zona nyamannya. Dia ingin ikut menderita bersama-sama dengan saudara-saudaranya orang Ibrani. Haleluya. Kalau memang dia mau tinggal saja di istana, saya pikir jabatan sebagai Firaun itu, pengganti Ramses, pasti di tangan daripada Musa. Tapi hatinya menolak. Hatinya tidak tenang. Itulah sebabnya inilah cara
Haleluya. Dia membunuh, ketahuan. Dan ketahuan oleh Firaun perkara itu. Dia juga diancam untuk dibunuh, tapi dia melarikan diri. Haleluya. Kalau raja yang cari, raja yang DPO, kira-kira gimana itu? Pasti dicari kemana-mana. Pasti. Tapi saya kembali lagi, kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan beracara, Tuhan berkarya di balik semua yang dialami oleh Musa. Dia keluar dari zona nyaman, itu hal yang kedua. Keluar dari zona nyaman kita. Ya. Kesenangan dalam dosa, banyak sekali orang saya lihat. Ya. Mungkin saudara lihat juga itu. Orang yang nyaman sekali dengan bangga dengan dosa yang dia lakukan. Bangga dengan kejahatan yang dia lakukan. Ya. Saya sharing tadi malam ke pemuda remaja. Seperti Asaf ketika dia melihat keberhasilan. Dia melihat kesuksesan orang-orang fasik. Saya katakan kategori orang-orang fasik itu bukan saja orang yang di luar percaya Yesus, bukan. Orang percaya Yesus sekalipun. Tapi kalau hidupnya fasik, hidup dalam kejahatan, hidup tidak melakukan firman Allah, itu pun kategori orang fasik. Orang fasik. Dan Asaf, Mazmur 73, Bapak Ibu bisa baca di sana. Asaf cemburu dengan keberhasilan orang-orang fasik itu. Sampai dia sakit ya, hatinya pedih, hatinya terasa pahit melihat ketika dia memikirkan kok orang-orang fasik ini berhasil, kok orang-orang fasik ini wow, sehat, bugar. Tapi satu hal yang sangat menarik yang memberkati saya dari Asaf dalam Mazmur 73 di sana ayat ya. Tetapi aku tetap dekat Tuhan, itu aja. Asaf mau dekat dengan Tuhan. Ya. Saya pikir semua pencapaian, semua fasilitas, kalau kita jauh dari Tuhan, semua Alkitab katakan tadi, sementara kesenangan dalam dosa. Kesenangan dalam dosa itu sifatnya sementara. Sementara. Hanya memuaskan nafsu. Memuaskan kedagingan kita. Haleluya. Dan tidak akan pernah. Seperti perempuan Samaria. Injil Yohanes pasal 4 saudara bisa baca di sana. Dia punya suami, ya, banyak, 5 orang. Dia tidak puas dengan suami pertama, dia cari laki-laki lain lagi. Tidur dengan dia, bersetubuh dengan dia, berzina dengan dia. Gak puas lagi, cari lagi. Dan itu dilakukan oleh perempuan Samaria. Sampai satu waktu dia berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub. Haleluya. Tuhan menjamah dengan dia. Ada lapar dia, ada rasa haus. Itulah sebabnya dia berkata kepada Yesus, berikan aku air itu. Supaya aku tidak datang lagi timba air di sumur Yakub. Haus akan dosa, haus untuk melakukan dosa, haus untuk melakukan kejahatan, untuk memuaskan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu.
Karena memang tidak ada kepuasan ketika kita ada di luar Yesus. Haleluya. Ketika kita berjumpa, ketika perempuan ini berjumpa dengan Yesus, perempuan Samaria ini berjumpa dengan Yesus, ada kepuasan batin dalam hatinya. Haleluya. Yang dia cari-cari selama ini. Haleluya. Itulah sebabnya cerita itu sangat menarik. Lewat perempuan Samaria ini, satu kota, tempat daripada perempuan ini tinggal mengalami lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab kesenangan dalam dosa sifatnya sementara. Itulah sebabnya Musa keluar dari zona itu. Musa tidak mau menikmati kesenangan dunia, tidak mau menikmati keindahan dunia Mesir. Fasilitas yang diberikan tidak mau dia. Mungkin selama 30 tahun sampai 35 tahun dia hidup menikmati semua itu, tetapi mungkin dia rasa hampa dalam hidupnya. Dia tidak merasa tenang. Saudara-saudaraku ditindas di luar, saya di sini aman-aman, tenang. Saya pikir orang yang mengenal identitas yang sesungguhnya, orang yang mengenal identitas sesungguhnya gak akan pernah merasa tenang ketika melihat saudara-saudaranya ditindas. Haleluya. Itulah sebabnya Musa ambil keputusan untuk keluar dari istana. Musa ambil keputusan untuk keluar, tinggalkan Mesir, menuju ke Midian meskipun dalam pelarian. Haleluya. Hal yang kedua, keluar dari zona nyaman kita. Saya tidak tahu zona nyaman Bapak Ibu, pemuda remaja. Ya, saya ikuti ibadah dari Nginden, Surabaya. Opa-opa usia 82 tahun yang khotbah. Dia angkat tema tentang generasi generasi stroberi. Pernah dengar? Ya, generasi stroberi. Kelihatan di luar cantik ya, stroberi. Menarik sekali kelihatan di luar. Tapi ketika dipencet, lembek dia. Mungkin itu generasi yang ada di zaman Bapak Ibu, zaman kita hari-hari ini. Dan itu mengapa bisa terjadi? Banyak anak-anak yang lembek, banyak generasi-generasi yang manja. Sama, saya harus katakan. Banyak generasi anak-anak yang tidak memiliki daya tahan, kekuatan. Saudara, dunia ini semakin berputar. Dunia ini terus berjalan. Dan kita terus diperhadapkan dengan tantangan-tantangan zaman. Yang kalau kita tidak hidup di dalam firman dan Roh Kudus, kita akan hancur. Kita akan rusak generasi kita. Saya lihat di media, 80.000 kah atau 8 juta anak ya di bawah umur 10 tahun ke bawah yang sudah pegang gadget ya, yang bermain judi online. Ini anak-anak. Wow. Saya tidak tahu. Saya berdoa anak-anak pemuda remaja yang hadir malam hari ini tidak ada yang main itu. Tidak ada yang main itu. Kalaupun ada malam ini, berhenti. Sudah banyak pengalaman. Haleluya. Haleluya. Ini bapak-bapak kepolisian kita lagi gencar-gencar ini. Kominfo lagi gencar-gencar. Ya, untuk memerangi judi online. Sebab akibatnya ya selalu. Ya.
Dan tidak akan ada berkatnya di situ, nggak akan ada. Kalaupun ada uang yang saudara terima dari hasil judi online, seperti uap dia melayang. Nggak akan ada rezekinya, nggak akan ada berkat. Ini kita diperhadapkan dengan situasi ini. Saya tidak tahu di zaman anak-anak kita nanti, ya, nggak tahu generasi apa namanya nanti itu. Ya, kalau sudah generasi strawberry ini, nggak tahu generasi apa lagi. Memang, wow, haleluya. Itulah tantangan yang kita hadapi. Keluar dari zona aman itu, zona yang keluar dari semua. Keluar. Kalau dosa-dosa membuat engkau nyaman dengan dosamu, tinggalkan itu, keluar dari itu semua. Kalau pekerjaanmu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang kau nyaman di sana, yang membuat imanmu tidak bertumbuh di sana, yang membuat engkau bertentangan dengan firman Allah, keluar dari zona. Berdoa minta tuntunan Tuhan. Sekali lagi kita diperhadapkan dengan tantangan Bapak Ibu. Hari-hari ini dunia terus berputar. Haleluya. Makanya hanya orang-orang yang kuat di dalam firman dan Roh Kudus lah yang akan bertahan. Haleluya. Orang-orang yang memiliki minyak, yang memiliki pelita, itu aja dua. Minyak dan pelita. Minyak gambaran Roh Kudus, pelita gambaran firman Allah. Mereka akan masuk, saudara baca Matius pasal 25 tentang gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana di sana. Hal yang ketiga, mengarahkan pandangan kepada kekekalan. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ia menganggap bahwa kekayaan, menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Wow. Harta Mesir mungkin tidak seindah, ya, Mesir pada waktu itu dengan semua kejayaannya. Penulis Ibrani katakan, Musa anggap bahwa dia rela menderita karena Kristus bersama-sama dengan umat-umat Tuhan sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua kekayaan harta Mesir. Sebab apa? Pandangannya ia arahkan kepada upah. Dia arahkan kepada kekekalan, Bapak Ibu. Dia arahkan kepada Yesus. Saya katakan tadi, zaman Musa sampai ke Yesus itu kurang lebih. Kalau dari Abraham sampai ke Yesus 2000 tahun. Abraham sampai ke Musa kurang lebih 300 sampai 500 tahun. Jadi dari Musa sampai Yesus ada kurang lebih 1500 tahun. Haleluya. Tapi dia sudah melihat tentang Mesias itu. Karena apa? Pandangannya ia arahkan kepada Kristus. Ya, luar biasa. Itulah sebabnya dia berani tinggalkan zonanya. Karena dia sadar dari mana dia datang. Identitasnya.
Itulah sebabnya dia tinggalkan Mesir. Dan dia mau ikut menderita bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Haleluya. 40 tahun dia tinggalkan Mesir. Dia menuju ke Midian. Ternyata dia di sana diproses oleh Tuhan. Sampai di usia yang ke-80 tahun. 40 tahun dia diproses Tuhan. Usia 80 tahun diutus Tuhan kembali ke Mesir. Untuk membawa umat-umat Tuhan. Orang-orang Israel, saudara-saudaranya yang ditindas keluar dari Mesir. Haleluya. Semua ada dalam rencana Tuhan. Tindakan iman ketika kita mengenal identitas kita yang sesungguhnya. Kita bukan dari dunia ini, tapi kita adalah warga kerajaan sorga. Keluar dari zona nyaman. Haleluya. Dan mengarahkan pandangan kepada Kristus. Satu ayat kita bangkit berdiri. Filipi 3 ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 3 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Haleluya. Kita baca sama-sama 13 dan 14. 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah. Dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Itu firman Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya. 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 Mari kita renungkan firman Allah ini. Tetap kita melaksanakan aktivitas kita. Tuhan tempatkan engkau di pekerjaan dimanapun kita berada. Di situ Tuhan bawa kita. Tapi ingat, kenali identitas diri kita. Jangan nyaman hidup dalam dosa. Keluar. Tinggalkan dosa-dosa. Saya tidak tahu kesenangan-kesenangan apa yang membuat iman kita tidak bertumbuh. Kalau ada kesenangan-kesenangan kita yang membuat iman kita tidak bertumbuh, yang menghambat pertumbuhan rohani kita, keluar dari zona itu, keluar. Haleluya. Haleluya. Ketika Petrus mengarahkan pandangannya tetap ke depan, Petrus melihat Yesus yang berjalan di atas air. Petrus melihat dan bertanya kepada Yesus, kalau benar itu engkau Yesus, kalau benar engkau itu, suruh aku keluar dari perahu ini dan berjalan di atas air. Yesus berkata, mari berjalan. Petrus keluar dari perahu itu. Dia berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus. Tidak mustahil selama dia mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Fokus tujuannya kepada Yesus. Dia mampu berjalan di atas air.
Tapi ketika tiupan angin, badai dia rasa, dia kemudian tenggelam. Dia berdoa, Yesus tolong saya. Tuhan pegang tangannya. Tuhan bawa dia keluar. Naik ke atas perahu. Haleluya, haleluya. Selama saya, saudara, bapak ibu, anak-anak pemuda remaja, selama engkau perhatianmu tertuju kepada Yesus, ada kemampuan yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam hidup kita. Ada tindakan iman untuk berjalan mengatasi masalah, mengatasi pergumulan itu. Musa tidak minta untuk dia tetap ada di zona nyaman itu. Petrus tidak minta untuk dia keluar dari badai, untuk tidak ada badai, tidak ada angin. Badai pasti ada. Badai pasti ada. Diarahkan perhatiannya, tetap ada badai. Tetapi ketika perhatiannya dialihkan, fokusnya dialihkan kepada badai, dia tenggelam. Sekali lagi, ketika kita alihkan perhatian kita daripada Yesus kepada hal-hal yang sementara ini, kita bisa tenggelam. Berserulah kepada Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Manusia terbatas menolong kami, tapi Engkau Yesus, Engkau Yesus, Engkau Tuhan kami, sanggup untuk menolong kami. Ketika kami tenggelam, Tuhan angkat kami. Tuhan bawa kami kepada kemuliaan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Kami mengarahkan perhatian kami, fokus kami kepada-Mu Yesus. Kami tidak melihat dengan mata fisik kami, tetapi dengan mata iman kami. Kami sanggup melihat pertolongan-Mu pada kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran yang kami dengar pada malam hari ini. Hamba terbatas dalam menjelaskan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang tak terbatas itu menerangkan lebih dalam pada setiap hati kami masing-masing. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya Bapa, kami mengenal identitas diri kami. Kami bukan dari dunia ini, tapi kami adalah warga kerajaan Allah. Kalau dunia mencoba untuk membawa kami, mempengaruhi kami, meninggalkan iman, hidup dalam kenyamanan kami di dalam dosa, Tuhan sadarkan kami oleh firman, oleh Roh Kudus-Mu untuk keluar dari itu. Haleluya. Dan kami mengarahkan perhatian, pandangan kami kepada-Mu Yesus. Tuhan tolong kami dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari, sepanjang minggu yang akan kami lalui ini Tuhan. Bawa kami terus. Tantangan, pengaruh dunia pasti kami hadapi. Tapi tolong kami, mampukan kami untuk berjalan dalam terang firman Allah. Tetap berpengharapan kepada Yesus. Mohon hikmat daripada Tuhan turun ke atas kami semua Tuhan. Supaya kami dalam melaksanakan aktivitas kami sehari-hari, kami mengenal identitas jati diri kami yang sesungguhnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk teguran firman-Mu, untuk nasihat firman-Mu yang menegur hamba-Mu, menegur kami semua yang hadir malam hari ini. Supaya kami berubah, tidak serupa dengan dunia ini, tetapi mengalami pembaharuan budi. Roh kami berubah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa berkati seluruh jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang menghampiri Tuhan malam hari. Baik secara onsite tempat ini maupun secara online. Dimanapun mereka yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Mendengarkan berita firman Tuhan ini. Tuhan, biarlah iman kami semakin dewasa, iman kami semakin bertumbuh ke arah Kristus,
Supaya kelak Engkau datang pada kali yang kedua, Engkau mendapati kami tetap percaya, beriman sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati dalam tugas pekerjaan, pendidikan, kuliah umat-umat-Mu. Apa yang mereka kerjakan, yang mereka kelola, yang tidak menyimpang dari firman-Mu dibuat berhasil oleh Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan, dibukakan lapangan pekerjaan dalam nama Yesus. Mereka yang bergumul dengan sakit penyakit mereka dalam nama Yesus. Alami kesembuhan, alami mujizat pemulihan, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur oleh Tuhan. Yang bimbang ragu-ragu diberi ketetapan dalam hati mereka. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan pemilihan kepala daerah di 500 lebih di seluruh Indonesia, pemilihan kepala daerah. Dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota Tuhan. Kami berdoa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari semua kandidat-kandidat yang ada, calon-calon yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong mereka. Tuhan beri hikmat kepada mereka. Sehingga Tuhan dalam mereka mengikuti pilkada ini Tuhan. Apapun hasilnya, mereka semua boleh dapat menerima dengan hati yang tulus. Dengan hati yang teguh, kuat Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua pemimpin itu Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang tentukan. Sebab itu Tuhan taruh dalam hati kami seluruh masyarakat yang ada. Haleluya. Untuk memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa paksaan apapun. Tuhan tolong kami. Kami boleh memanfaatkan waktu, mempergunakan hak kami sebagai warga negara untuk pergi ke TPS memilih apa yang sesuai dengan hati nurani dan kehendak Tuhan dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Berkati calon gubernur yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ada 4 kandidat. Dan calon bupati dan wakil bupati. Haleluya, di Kabupaten Mamuju ini 2 kandidat. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Siapapun yang terpilih, kami percaya itu adalah kehendak daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapak. Berkati KPU, semua penyelenggara pilkada ini melaksanakan tugas mereka dengan baik dalam nama Yesus. Berkati aparat keamanan kami dalam menjaga haleluya keamanan supaya Tuhan jalannya pilkada serentak ini boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan damai, berjalan dengan aman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapak sekali lagi siapapun itu, pemimpin-pemimpin yang akan terpilih nantinya. Mereka takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Mereka takut akan Tuhan. Mereka tidak mementingkan kepentingan golongan, kepentingan pribadi, kelompok mereka. Mereka mementingkan kepentingan umum di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah taruh dalam hati kami masing-masing. Kalau kami masih ragu-ragu, tetapkan dalam beberapa hari ini Tuhan. Kami memilih yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus-Mu akan berbicara dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi berkati pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia ini. Khususnya di Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju berjalan dengan aman damai. Haleluya. Terima kasih Bapak. Tuhan izinkan kami Tuhan untuk malam hari ini membawa korban persembahan kami Tuhan. Biarlah setiap korban persembahan kami, taburan kami percaya ketika kami menabur kami akan menuai. Haleluya, keberkatan dari Tuhanlah menjadi bagian hidup kami. Sekali lagi apa yang kami kerjakan, kami kelola. Haleluya, usaha kami
dibuat berhasil dan diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami syukuri semuanya ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita akan bawa korban persembahan kita. Para pelayan yang bertugas dipersilahkan, kita lakukan itu pujian. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah raguku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus Mari semua jemaat Tuhan kita mensyukuri. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita malam ini.
Dan kita akan menyaksikan jadwal sepekan dari para pelayan yang akan melayani minggu depan. Haleluya! Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Hari Kamis, pukul 6:30 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Jumat, pukul 3 sore, doa dan puasa di gereja. Pukul 6:30 malam, pujian dan penyembahan di gereja. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya kedua. Hari Sabtu, pukul 6:30 malam, kebaktian pemuda remaja di gereja. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Bapak Neil Ambah. Musik Else, Gusti, Gideon, dan Stephen. Singers Bapak Daniel Siahaan, Ibu Rini Siahaan, dan Ibu Mulawati Ambah. Rebana, Angel, Fanny, dan Reren. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Ibu Yosepina Redi dan Ibu Yeni Situmeang. Aser Bapak Ibu para diaken. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Saudara Julius. Musik Gusti, Kenzo, Tria, dan Stephen. Singers hamba Tuhan Geral, Saudari Indri Sondak, dan Saudara Immanuel. Rebana, Vena, Villa, dan Dea. Multimedia Kreatif Tim. Kolektan Saudari Octavia dan Saudari Green. Aser Bapak Ibu para diaken. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta Jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan? Oh ya, tidak ada. Saya ucapkan banyak terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu semua. Kita percaya kehadiran kita malam ini menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah penyertaan Tuhan menyertai kita sepanjang minggu. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya jemput semua bangkit berdiri, dan doa penutup akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Kita lakukan itu pujian, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi.
surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Bapa yang telah memberi kesempatan bagi kami malam hari ini. Seberapa banyak yang telah berkumpul, kami telah beribadah kepadamu, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, sehingga dalam menjalani hidup ini kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan setiap korban persembahan yang sudah diletakkan, milik-Mu yang dikembalikan, apa yang dibuat oleh umat-Mu dilipat gandakan, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami percaya semua yang hadir malam hari ini, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah. Tuhan menyertai umat-Mu kembali ke rumah masing-masing. Dan biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna berlaku atas kami di sepanjang malam ini, dapat beristirahat dengan tenang. Tuhan menjadi pagar api berkeliling setiap rumah tangga anak-anak ketebusan-Mu akan terpelihara dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh diberkati, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni segala kekurangan yang Engkau dapatkan dalam kami, dan sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini untuk hormat bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.